Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat klinik pertanahan. Hari ini kami berkesempatan hadir langsung di kantor pertanahan Kota Tangerang Selatan untuk berdialog bersama Kepala Kantor Pertanahan terkait berbagai program strategis dan inovasi pelayanan pertanahan yang tengah dijalankan di tahun 2026 ini. Melihat banyaknya pertanyaan masyarakat yang masuk ke klinik pertanahan, khususnya terkait layanan digital dan sertifikat elektronik, kami merasa penting untuk menggali informasi secara langsung dari pihak kantor pertanahan. Masyarakat masih memiliki berbagai pertanyaan seputar 7 layanan prioritas, seperti pengecekan sertifikat, SKPT, hak tanggungan elektronik atau HTL, ROYA, peralihan hak, serta pendaftaran SK. Untuk itu, kami juga ingin mendapatkan penjelasan lebih mendalam mengenai program-program unggulan lainnya, seperti pelataran pelayanan tanah akhir pekan, layanan konsultasi Sultan Taru Tangsel, penerapan aplikasi Sentuh Tanahku untuk transparansi berkas, hingga komitmen menuju zona integritas WBK atau WBBM. Kami ingin mengetahui bagaimana capaian realisasi sejauh ini, apa saja tentang teknis maupun administrasi yang dihadapi, serta strategi konkret yang disiapkan agar seluruh program benar-benar memberikan kemudahan, kepastian, dan kepercayaan bagi masyarakat. Mari ikuti terus kegiatan kami di Klinik Pertanahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini di Senin ini kita bersilaturahmi dengan Pak Kakan ya. Siap. Alhamdulillah, dan kami merasa bangga bisa diterima oleh Pak Kakan. Terima kasih Pak sudah hadir kami dari Klinik Pertanahan yang merupakan salah satu penyambung yang dari masyarakat terhadap apa-apa yang menjadi keluhan mereka kepada kami Pak. Kami berterima kasih sudah dapat diberikan masukan-masukan dan juga pernyataan-pernyataan kepada kami. Mungkin dari kami itu aja Pak. Nanti kita lanjut diskusi dan tanya jawab. Maksud dan tujuan kami adalah dengan banyaknya informasi yang perlu kita bantu dari masyarakat, terutama yang ada di wilayah Jabodetabek ya, yang saya alami. Untuk di Tangerang Selatan ini banyak sekali permintaan atau informasi mengenai pelayanan elektronik ya, khususnya itu kalau nggak salah saya ada 7 layanan ya yang sudah ada Pak Kakan ya. Kalau ada kekeliruan diklarifikasi. 1, pelayanan SKPT, pengecekan sertifikat, HT elektronik, terus ROYA, balik nama ya, pendaftaran SK, dan satunya lagi pengecekan sertifikat. Itulah kira-kira yang sering ditanyakan, persyaratannya apa sih Pak gitu kan, terus jangka waktunya berapa gitu, terus biayanya berapa. Itu yang sering kami tanyakan. Barangkali itu yang perlu mendapatkan penjelasan dari Pak Kakan terkait dengan pelayanan elektronik. Terus ada juga layanan khusus ya Pak, namanya tuh coba yang pelataran ya. Oh ya. Ya, pelataran itu setiap akuntan, terus Sultan Taru Tangsel. Siap. Apa gitu Sultan Taru Tangsel ini? Saya akan menjawab poin-poinnya Pak. Pertama terkait dengan pelayanan elektronik, memang 7 layanan prioritas di kita sudah berjalan semua, dan memang 4 layanan sudah melalui elektronik. Dari jumlah 4 layanan tersebut, memang yang tertinggi adalah saat ini pengecekan. Tapi Pak, terkait sekarang pelayanan di kantor pertanahan sudah menekankan FIFO, first in first out. Jadi seluruhnya tidak boleh tidak boleh akan menyebabkan permasalahan di kemudian hari. Kita bukan melakukan pra, tapi kita seluruh pelayanan harus kita lakukan cek dan validasi dahulu. Karena kalau pra kan menambah layanan baru, tapi kalau pengecekan dan validasi merupakan kewajiban pemohon untuk melakukan keabsahan terhadap 7 layanan prioritas tersebut. Karena apabila itu jalan,
barang itu adalah palsu, itu berisiko di kami. Ya. Kemungkinan palsu banyak karena kita harus saat ini harus melakukan alih media. Kecuali yang sudah elektronik Pak, itu susah. Nah, yang kami lakukan saat ini yang pertama adalah mengajak masyarakat untuk melakukan alih media ke elektronik. Jadi memang mengejar untuk elektronik kita harus mempersiapkan dahulu dasarnya. Ya. Seluruh sertifikat di masyarakat harus berubah menjadi elektronik semuanya. Kemudian Pak, untuk persyaratan SOP, syarat, waktu, biaya dan syarat, waktu, dan SOP ya, 3 itu ya Pak. Ya. Syarat, waktu, dan biaya itu sebenarnya sudah jelas di persyaratan yang ada di aplikasi. Itu sudah kita sosialisasikan melalui sebutan aku, dan masyarakat di Tangsel ini hampir rata-rata sudah bisa Pak menggunakan sebutan aku. Indikasinya mereka pada saat membuka sebutan aku setelah melakukan pelayanan sudah ada notif di penyerahan sertifikat, sudah langsung datang ke sini Pak. Cuman hampir rata-rata masyarakat tuh kadang-kadang lupa membawa SPS yang sebagai bukti untuk pembayaran awal untuk mengambil produk. Hampir rata-rata itu KTP itu paling kita minta itu dilengkapi dulu, tapi tetap itu betul. Indikasinya seperti itu. Karena memang masyarakat di Tangsel ini saya jujur metropolitan, karena hampir rata-rata kalau saya lihat 60% itu Gen Z muda. Dan hampir rata-rata pengguna kita sekarang tuh udah menggunakan aplikasi karena tidak mau mudah. Dan kritis Pak, kami kritis. Untuk biaya, waktu itu mereka kritis. Karena perkembangan zamannya, kantor pertanahan tidak bisa lagi istilahnya seperti kantor pertanahan sebelumnya, kita menerima orang datang Pak. Tapi kita aktif juga ke bawah untuk menjelaskan pada masyarakat. Makanya kita aktif di loket pelayanan, customer service kita banyak 4 khusus untuk membantu masyarakat. Terus untuk secara biaya itu berdasarkan aplikasi Pak, tinggal bisa disimulasi di sentuh tanahku dan semua sesuai SOP. Di sini tidak ada lagi tambahan-tambahan, apalagi istilahnya tip, pungli, itu no di sini. Kami wilayah bebas pungli karena kami di sini udah WBK. Dan kami mohon dukungannya untuk tahun ini kita mengejar WBBM. Terus untuk syarat, biaya, dan waktu penyelesaian sesuai dengan SOP juga Pak. KBN 5 hari, by system sudah bisa diambil, Roya juga 5 hari. Dan kami pernah berkomitmen Pak awal tahun bahwasannya untuk layanan one day service pemohon langsung itu 1 hari. Apapun itu 1 hari langsung ditunggu bisa selesai. Dan itu sudah kita laksanakan sampai saat ini masih berjalan. Jadi tidak ada lagi pemohon langsung yang bolak-balik, tidak boleh. Kalau dia benar-benar pemohon langsung dan sama dengan di sertifikatnya, langsung kita layani 1 hari selesai. Hampir rata-rata banyak kesalahan kayak pengecekan atau BN dibatalkan sepihak oleh PPAT-nya sendiri. Karena kan semua pelayanan sudah di pihak ketiga. BN itu pihak ketiga, pengecekan pihak ketiga. HT di bank, Roya yang masih di sini ya. Roya di sini dan juga masih pihak ketiga juga ada. SKPT di sini dan juga kalau untuk pendaftaran SK langsung di sini masih belum melalui elektronik. Dan terus yang selanjutnya residu PTSL. Tadi saya sudah ngobrol sedikit sama Pak Atia terkait residu PTSL, bahwasannya kita membuat posko Pak di bawah, diketuai oleh Pak Tesir. Nanti Pak Tesir akan menceritakan ya apa-apa saja yang sudah dilakukan untuk mengurangi keluhan masyarakat ya. Memang pertama kali saya masuk di sini, saya diberi masukan oleh Ketua DPRD dan teman-teman DPR bahwasannya PTSL di sini tinggi Pak. Dan memang kita akui pas kita cek kurang lebih residunya itu kurang lebih 100.000-an. Tapi bukan arti tidak selesai, sudah selesai. Dan semuanya itu residu dalam hal masyarakat hampir rata-rata belum melengkapi berkas kami, bottleneck-nya itu, dan juga banyak salah nama atau mau tindih. Nah itu seperti itu residunya. Secara garis besar sama yang lain. Tetapi yang menjadi kondisi tidak
nyambungnya antara kelurahan, masyarakat dan BPN adalah saling menyalahkan. Jadi dari masyarakat dan dari kelurahan itu menyatakan bahwa berkasnya sudah di panitia sini, sedangkan kita yang penelitian di sini kita tanyakan pegawai kami yang melakukan itu, mengerjakan itu belum sampai. Dan juga menyalahkan ini kelurahannya. Nah, ini yang udah kita pecah ya Pak ya, udah kita urai, pihak kelurahan udah kita panggil, Pak Tesir, saya suruh saya siapkan SK untuk menyelesaikan PTSL tersebut, sudah dipanggil dan udah berangsur-angsur sudah kita serahkan. Terus untuk selanjutnya pelataran itu memang sudah menjadi arahan dari pusat terhadap seluruh ibu kota kabupaten di Indonesia, Pak. Ya. Itu pelataran tuh 2 hari, Sabtu Minggu, tetapi di kita Sabtu saja Pak, karena masyarakat hampir rata-rata banyak yang hari Sabtu pelayanannya. Ini udah evaluasi setahun yang lalu dan tetap berjalan. Rata-rata kami di sini 30 sampai 45 berkas orang sehari, itu pun pelayanan 50%-nya lah, sisanya juga tetap sama aja, konsultasi dan mengambil produk. Dan juga untuk pelataran sukses Pak, itu membantu masyarakat sekali untuk hari-hari yang kerja seperti ini, hampir rata-rata pegawai-pegawai yang tidak bisa melakukan pelayanan datang di pelataran senang semuanya, dan dari testimoninya juga bagus, positif. Terus terkait dengan inovasi lainnya, Sultan Tangsel Tanu, yaitu konsultasi pertanahan tata ruang Tangerang Selatan. Jadi itu forum konsultasi antara masyarakat melalui Zoom langsung kepada petugas kami. Kita membuat SK khusus. Jadi di IG kami itu ada Sultan Tangsel tuh, itu dia tanya jawab Pak. Ya. Kemarin kami ada yang dari Dumai, ada yang dari Pekanbaru, ada yang dari Jambi. Jadi full seluruh Indonesia bisa langsung menanyakan konsultasi pertanahan, baik syarat, pelayanan dan juga prosedur yang mereka tanyakan. Tidak hanya di Tangsel tapi terkait dengan hal-hal tersebut. Selanjutnya Pak, izin di luar itu sebenarnya sudah launching 2025 kemarin oleh Pak Wamen, tetapi implementasinya sekarang kami lakukan melalui peta 3 dimensi 3D di kadastral, karena itu terkait dengan PAD. Alhamdulillah kemarin sudah presentasi di depan Pak Dirjen Survei, beliau senang, dan juga di depan Wali Kota, dan akan mensupport kegiatan tersebut untuk updating terbarunya menjadi LOD 4 3D Pak. Jadi bentuk bangunan kamar ini bisa masuk segini persis. Jadi kayak main game itu persis kayak main game semuanya. Karena itu terkait dengan PAD yang dibutuhkan Pemda, terutama untuk PBB, jumlah bangunan yang ada di Tangsel ini sendiri. Kami bersyukur melalui data itu kami mengetahui berapa jumlah bidang yang belum terdaftar Pak, dan juga berapa bidang yang berpotensi untuk perkara dan juga sengketa. Karena saya itu menggunakan AI dan juga bisa untuk analisis kedepannya terhadap tata ruang RDTR dan juga penggunaannya. Kita udah masukin RDTR. Jadi memang mirip bumi, tetapi kita update 3D Pak, seperti ini. Dan fisiknya putar 360 derajat, bisa muter-muter. Kalau misalnya mau dipublish, lebih baik yang itu dipublish karena itu sangat membantu untuk seluruh kantor kantor pertanian se-Indonesia dapat melihatlah apa yang sudah kami lakukan. Berarti satu lagi Pak Kakan, orang yang mandiri ini. Nah, kalau orang yang tidak mampu otomatis nggak mampu untuk membayar PPT dan sebagainya. Ini gimana pelayanannya? Mandiri gimana? Mandiri yang punya dia sendiri, orang nggak mampu 100 meter. Oh, itu justru prioritas Pak. Prioritas. Ya? Ada karpet merahnya berarti. Iya, itu. Memang karpetnya belum sampai Pak. Nah, maksudnya pelayan karpet merah gitu. Artinya pasti. Itu kan kalau saya kan orang nggak mampu Pak gitu sampai berapi-api. Apa harus melalui notaris? Kan nggak mungkin gitu kan. Saya untuk angkot aja ke kantor bank sudah sulit, apalagi untuk berikan jasa kepada notaris. Yang namanya notaris otomatis ada jasa kan. Itu mohon barangkali ada informasi. Pak izin, kami bahkan disabilitas kemarin ada yang saya bayarin Pak, dari pribadi saya untuk bayarin, karena memang
mohon maaf sebenarnya tidak etis ya, karena kan secara administrasi tidak memungkinkan. Karena untuk disabilitas, tapi ya tidak seluruhnya ya Pak. Yang benar-benar istilahnya fakir miskin dan anak-anak terlantar lah ya, dipelihara negara lah istilahnya seperti itu. Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang jelas kriterianya seperti itu, dan masuk kriteria kami untuk kami bantu seperti itu. Tidak seluruhnya bisa kita bantu, tetapi terkait persyaratan wajib, dan itu kalau untuk masyarakat kami bukan memberi kemudahan Pak. Sebenarnya untuk memberi edukasi bahwasannya memang persyaratan itu demi bapak-bapak itu sendiri kewajibannya. Mandatori kalau mandatori. Itu tidak bisa kami gugat dan tidak bisa kami main-mainkan. Memang beratnya hampir rata-rata kadang-kadang masyarakat kayak BPHTB mengurus itu ke kelurahan segala macam biaya-biaya seperti itu. Nah, itu yang seharusnya kami juga minta kebijakan dari kelurahannya lah untuk memberi kemudahan kepada mereka. Kan masyarakat dia sendiri seperti itu. Tetapi memang syarat wajib yang harus dipenuhi masyarakat. Kalau itu syarat kami permudah Pak, mohon maaf semua akan lebih susah di kaminya sendiri. Dan itu kami tegas Pak, untuk syarat mandatori kami tidak kompromi lah. Yang jelas kami sesuai dengan itu. Ya, kami juga kalau yang bersifat mandatori ya itulah memang aturannya gitu kan. Adapun masalah di luar itu yang pra untuk mendapatkan persyaratan mandatori yang tidak bisa diganggu-gugat dan sebagainya gitu. Jadi kira-kira gitu Pak. Jadi apa yang sudah keluhan masyarakat artinya paling tidak mengurangi beban informasi yang di luar yang noise gitu kira-kira gitu Pak. Izin Pak Kakan, barangkali ada yang bisa saya wawancara dari pemohon? Monggo silakan di bawah banyak. Boleh Pak, nanti tinggal kita wawancara. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih sama-sama. Waktunya, terima kasih.